Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allahu Jalla wa Ala di Musalla Hafayu, melanjutkan kurikulum manhaj, dan kita masih pada buku yang pertama dari kurikulum tentang manhaj. Dan manhaj ini bagian dari bidang studi agama. Di antara ilmu dari agama kita ada namanya ilmu manhaj, ilmu tentang manhaj. Sebagaimana ada ilmu yang lain, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ada ilmu bahasa, ada ilmu tafsir, usul tafsir. Juga ada ilmu manhaj. Ada ilmu tentang manhaj dan ada kurikulum pada bidang manhaj. Ya, sering saya ingatkan, seorang kalau mau dia berilmu pada suatu bidang, maka dia tekuni bidang tersebut. Dia selesaikan kurikulumnya dari buku yang paling dasar hingga buku yang tertinggi dari bidang tersebut pada setiap bidang. Ya, dan saya di sini diberikan amanah untuk membahas tentang manhaj, dan dengannya kita akan kenal manhaj, supaya tidak kita berbicara manhaj padahal kita tidak mengenal buku-buku manhaj, kurikulum manhaj, ya, atau mungkin baru saja kita mendengar kata manhaj kemudian sibuk dengan sikat sana sikat sini, ya kan? Maka perlu kita belajar terlebih dahulu ilmunya, kurikulumnya, baru kita bisa berbicara yang sebenarnya tentang ilmu itu, yaitu manhaj yang sedang kita bahas. Baik, terakhir kita sudah masuk pada judul Minhaju Al-Firqatin Najiyah pada nomor 5, yaitu Minhaju Al-Firqatin Najiyah, manhaj golongan yang selamat. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan ini tema yang kedua. Yang pertama yaitu Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Dari apa yang telah kita bahas, bahwa golongan yang selamat itu cuma satu. Jadi tidak ada golongan ini, golongan ini, golongan ini. Golongan yang selamat cuma satu. Ya, golongan yang selamat itu cuma satu. Ya. Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian yang kedua, manhaj Al-Firqatun Najiyah, manhaj golongan yang selamat. Manhaj artinya tariqul wadih, jalan yang jelas. Jadi mereka punya jalan yang gamblang, jalan yang jelas, yang tidak diperselisihkan. Jalannya jelas, gamblang. Ya. Tadi terakhir sampai pada nomor 5, saya ingatkan kembali dari 1 sampai 4 dari manhaj Al-Firqatun Najiyah yang telah kita bahas. Yang pertama, manhaj atau jalan mereka adalah mereka komitmen dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat. Ya, manhaj para sahabat sering kita bahasakan, yaitu dengan mengikuti Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ini manhaj Al-Firqatun Najiyah. Ini berbicara manhaj, ini jalannya. Mereka komitmen, ya, konsisten dengan Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, senantiasa atau ketika terjadi perselisihan,
mereka kembali kepada Al-Quran dan hadits. Ya, mereka kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Yang ketiga, Al-Firqatun Najiyah, mereka tidak fanatisme kecuali kepada Al-Quran dan hadits. Ingat, ya, yang ketiga dari Al-Firqah, dari jalan Al-Firqatun Najiyah, mereka tidak fanatik, ya, mereka tidak ikut mutlak tanpa terkecuali, kecuali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ya, jadi kita tidak fanatik dengan ulama ini, dengan ustadz ini, dengan pengajian ini. Makanya ini gunanya kita belajar Quran, belajar hadits, pemahaman yang benar, supaya kita enggak apa kata ustadz, ya, apa kata ini, kita belajar, selesaikan kurikulumnya pada setiap bidangnya, kita akan mengenal sesuatu dengan jelas. Maka yang ketiga, dari jalan Al-Firqatun Najiyah, mereka tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ya, sesuai pemahaman para sahabat. Di sini saya pernah ingatkan, ya, bahwa cara pendalilan mereka mulai dari yang tertinggi, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Ya, rata-rata orang-orang yang ingin keluar dari golongan yang selamat, itu mereka mengambil perkataan ulama ini, ya, kemudian mereka giring kepada kelompoknya, kepada pemahamannya, kepada pribadinya. Ya, seandainya dia kembalikan Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, maka dia tidak punya celah. Dia tidak punya celah untuk menggiring kepada kepentingannya. Entah kepentingan dirinya, golongannya, yayasannya, organisasinya. Ya, tidak ada jalan karena dia hanya terbatas pada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ini fanatik mereka. Mereka hanya fanatik kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian yang keempat, dari jalan Al-Firqah An-Najiyah yang telah kita bahas, mereka menjaga atau perhatian dengan tauhid. Perhatian dengan tauhid. Dan tentunya kita harus mengenal buku-buku tauhid yang membahas tentang tauhid uluhiyah, yang membahas tentang tauhid asma wa sifat. Kita kenal bukunya supaya kita kenal tauhid uluhiyah, kenal buku-bukunya, selesaikan kurikulum itu. Ya, misalnya di tauhid uluhiyah seperti kitab Thalathatul Usul, ya kan? Kemudian Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, 5 buku. Selesaikan ini, kita akan kenal tauhid uluhiyah. Kita akan kenal la ilaha illallah. Kita akan kenal tauhid dan syirik. Iya, dengan menyelesaikan 5 buku ini. Dalam tauhid asma wa sifat ada buku-buku yang menjadi kurikulum. Ya, misal yang paling rendahnya atau paling dasarnya bisa kita baca Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak, Al-Qawaidul Mutla karya Syekh Utsaimin. Ya, buku-buku di atasnya seperti Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tadamuriyah, Al-Aqidah Al-Marrakusyiyah, ya, dan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Demikian cara belajar, mengenal bidang studi apa yang dia pelajari, dia kenali buku-bukunya, kurikulumnya pada bidang itu, kemudian dia selesaikan. Supaya dia fokus pada pada bidang tersebut. Ya, dia tidak kesana kemari, ya, karena umur kita singkat, sementara ilmu itu luas. Maka kita perlu jalan yang pintas untuk mengenal atau memahami secara meluas tentang suatu bidang dari ilmu agama kita. Jadi yang keempat, dari jalan Al-Firqatun Najiyah, mereka perhatian dengan tauhid. Perhatian dengan tauhid. Baik buku-buku yang membahas tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kelima, yang pembahasan kita di sore hari ini, kata Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang kelima, maksudnya dari manhaj atau minhaj atau jalan Al-Firqah An-Najiyah, yuhyuna sunan ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim
wa sulukihim wa hayatihim. Mereka menghidupkan sunnah, ya maksudnya sunnah bukan bermakna tidak wajib, tapi sunnah maksudnya bermakna ajaran Nabi, gitu ya, ajaran Nabi. Jangan disalahpahami, tapi sunnah maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, itulah sunnah. Ya, mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Fi ibadatihim, dalam ibadah, wa sulukihim, dalam perilaku, wa hayatihim, dalam kehidupan, fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim, sehingga mereka menjadi orang yang asing. Sehingga mereka menjadi orang yang asing. Ya, maksudnya karena mereka menghidupkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi orang yang asing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Jadi ini bukan dia asing di tengah orang kafir, dia asing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Jadi bukan karena asing saja ya, tapi asingnya karena dia mengamalkan, menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, dalam syariat, dalam akhlak, dalam adab, sehingga mereka menjadi orang yang asing. Dalam hadits riwayat Muslim, ya, kama akhbar anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing. Kalau kita kembali kepada sejarah, awal kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira, tidak ada yang percaya atau menerima apa yang beliau ajarkan kecuali seorang perempuan, yaitu Khadijah. Kecuali seorang perempuan. Bayangkan di Mekah, tidak ada yang istilahnya mendukung dan membenarkan apa yang beliau bawa sepulang dari Gua Hira kecuali istrinya, Khadijah, seorang perempuan. Kira-kira asing atau tidak asing? Asing sekali. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwakan, kemudian di tahun keempat, maka beliau mulai berdakwah terang-terangan karena sudah ada orang-orang berpengaruh seperti Umar. Di tahun berikutnya atau tahun ke-6 masuk Islamnya Hamzah dan semisalnya, ya, sehingga sedikit demi sedikit mulai berani menampakkan Islam secara terang-terangan karena sudah ada orang-orang yang disegani oleh kaum musyrikin. Ya, artinya sudah mulai ada backing, ya, sudah mulai ada yang menjadi tameng. Kalau ada yang berani mengganggu, sudah ada yang diandalkan juga, artinya dalam menempuh sebab, ya. Dan terus Islam itu berkembang hingga tersebar di seperempat alam ini, seperempat dunia ini, ya. Kemudian terus berkembang dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali menjadi asing. Akan kembali, kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka berilah kabar gembira bagi orang yang asing itu. Maksudnya, beri kabar gembira karena dia termasuk dari golongan yang selamat. Dan sekarang terasa, ketika kita menegakkan tauhid, kita mengingkari hari baik, kita mengingkari nomor cantik, kita mengingkari pertanda-pertanda, pamali-pamali, dan seterusnya, maka kita akan menjadi orang yang asing, bukan asing di tengah penduduk suatu kabupaten, kita asing di tengah keluarga kita sendiri. Ini saking asingnya sekarang, ya. Kita asing di tengah keluarga kita sendiri. Ya, mungkin dalam rumah tangga, di situ ada orang tua kita, ada saudara kita, ada kita. Mungkin cuma kita yang kayak gitu. Yang lainnya, ya, terbiasa dengan syirik, ya, terbiasa dengan khurafat, terbiasa dan berbagai macam. Dan ini terasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, berilah kabar gembira bagi orang yang asing itu. Jadi dia bukan bikin keanehan, ya. Jangan, sudahlah saya bikin aneh-aneh saja, karena tanda golongan yang selamat adalah dia aneh, minoritas. Jadi bukan karena ukuran minoritas, bukan, tapi dia karena menghidupkan sunnah Nabi, dia menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia menjadi orang yang minoritas, ya. Dia menyelisihi mayoritas, dia menyelisihi kebanyakan. Makanya sekarang kalau mau dibandingkan, ya banyak yang berbuat syirik daripada yang bertauhid, ya kan? Banyak yang berbuat bidah daripada yang mengikuti sunnah. Banyak yang jahil daripada yang belajar, ya kan?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Berilah kabar gembira bagi orang yang asing tersebut karena dia masuk dalam golongan yang selamat. Karena golongan yang selamat cuma satu golongan. Jadi saya ingatkan, lagi-lagi saya ingatkan, pokoknya kita enggak usah repot memvonis dan repot mengklaim. Ya, oh itu sesat. Itu hizbi. Oh, saya al-firqatun najiyah. Ya, saya golongan yang selamat. Sibuk belajar, selesaikan kurikulumnya. Antum baru sentuh sedikit manhaj, sudah bicara, oh saya ahli sunnah wal jamaah, saya al-firqatun najiyah, saya taifatul mansurah. Udah selesai kurikulumnya. Iya, ibaratnya baru pegang ikan ekornya, baru antum pegang ya ekornya ikan, sudah berbicara tentang ikan. Kira-kira apa yang antum gambarkan? Oh, ikan itu sesuai penggambaran, maksudnya sesuai yang diketahui. Iya, maka seorang itu ketika dia berbicara harusnya dia punya gambaran dulu secara keseluruhan, sehingga dia tidak pincang dalam menggambarkan sesuatu. Ya, tidak pincang dalam menggambarkan sesuatu. Alhamdulillah agama kita mudah. Dalam semua bidangnya, mau bidang fikih, mau fikih apa? Mau fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sudah ada kurikulumnya. Mau akidah apa? Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mau manhaj, mau bahasa Arab, mau tajwid. Masya Allah, kita hidup di masa yang semua bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Sudah ada kurikulumnya. Dan alhamdulillah setiap bidangnya kurikulum itu enggak banyak. Iya, tapi kadang ya begitulah. Kadang kita belajar tidak tahu cara belajar. Ya, tidak kenal buku-bukunya, bahkan tidak kenal bidang studi ilmu agama, enggak kenal. Pokoknya apa kata Ustadz? Ustadz buka pelajaran, pokoknya ikut. Ya, dia enggak tahu bagaimana cara belajar, buku-bukunya apa, ya, kurikulum pada bidang itu apa, ya, dia tidak punya prinsip untuk menyelesaikan kurikulum itu, sehingga yang terjadi adalah fanatik. Iya, sehingga yang terjadi adalah fanatik. Iya. Padahal yang kita banggakan adalah ilmu. Yang kita banggakan adalah tuntunan dari al-firqatun najiyah, Al-Quran dan hadits, pemahaman para sahabat. Itu yang kita banggakan. Iya. Kadang kita merasa hebat bisa baca Quran. Padahal sebenarnya ilmu agama ini mudah. Misalnya tinggal kita baca, misalnya contoh saja seperti menyelesaikan. Misalnya kita membaca Quran. Ya selesaikan. Misalnya gimana kurikulum di bidang baca Quran, misalnya Iqra misalnya. Sudah selesaikan Iqra 1 hingga Iqra 6, insyaallah secara otomatis bisa baca Quran. Ini sekedar pendekatan. Ya. Dalam riwayat lain, fatuba lil ghuraba. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang asing. Nah, Nabi jelaskan sendiri apa yang asing itu, maksudnya kenapa dia bagaimana gambaran asingnya? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki dikala manusia pada rusak. Dikala manusia pada syirik, dia tegakkan tauhid. Dikala manusia pada bid'ah, dia tegakkan sunnah. Dikala manusia pada menyerupai orang kafir, berkiblat ke barat, maka dia berkiblat, bukan berkiblat ke Arab, ya, tapi dia berkiblat kepada kebenaran, Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Ya, dikala manusia pada meninggalkan ilmu, dia kembali kepada ilmu. Dikala manusia pada mengejar dunia, kemajuan dunia, dia kembali kepada mengejar akhirat. Sehingga dia asing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Ini gambaran al-ghuraba. Karena jadi saya ingatkan ini, kadang banyak juga yang asing sekarang. Ya, yang suka melakukan peledakan asing juga. Ya kan? Yang berpenampilan karena jubahnya, karena jenggotnya asing juga. Tapi bukan dilihat dari itu. Tapi keasingan itu dilihat dari ketika dia kembali kepada Al-Quran dan hadits, pemahaman yang benar. Secara akidah dan syariah. Maka dia akan menjadi orang yang asing. Nah itulah yang menjadi tanda dari golongan yang selamat. Yang keenam, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, la tata'assab illa li kalamillahi wa kalami rasulih. Golongan yang selamat, dia tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, yang dijaga dari dosa. Alladzi la yantiqu
anil hawa, yang dia tidak berucap dari hawa nafsu. Ya. Amma ghairuhu minal bashar. Adapun selain darinya, selain dari beliau, dari kalangan manusia ini, mahma alat rutabu, bagaimanapun tingginya jabatannya, tingginya kedudukannya, faqad yukhti'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia bersalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, ya maksudnya berdosa, wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah yang bertobat, Jadi yang keenam dari ciri atau jalan atau karakteristik al-firqah an-najiyah, dia tidak fanatisme, ya, dia tidak ikut buta, pokoknya ikut saja, ya, kecuali hanya kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ya. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik siapa yang tidak kenal? Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah, yaitu negeri Madinah. Ya, tidak ada yang berani berfatwa di masa Imam Malik masih hidup. Segan. Ya, artinya tidak ada lampu yang mengalahkan cahaya dari Imam Malik. Artinya ibaratnya kalau dia lentera, tidak ada yang mengalahkan cahaya beliau. Nah, beliau mengatakan, ini sekelas Imam Malik saja ya, bukan sekelas Imam Malik. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun setelah Nabi, tidak ada seorang pun selain Nabi, kecuali perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Tidak ada satupun dari manusia ini yang bisa diambil atau bisa ditinggalkan perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang pasti dan harus diterima, tidak boleh pilih-pilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya ya dilihat. Ya, makanya kita punya standar, kita punya filter, kita punya ukuran. Yang ini harga mati, enggak ada tawar-menawar. Yang mana dia merupakan manhaj atau jalan al-firqatun najiyah. Yaitu apa? Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Ini sekelas Imam Malik. Kita akan bacakan nanti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini semuanya berpesan. Jadi bayangkan imam empat, imam besar yang memiliki madhab fiqhiyah, itu semuanya berpesan. Ya, supaya tidak fanatik sama mereka. Sekarang kan aneh. Pokoknya selain Syafi'iyah sesat. Hambaliyah bilang selain Hambaliyah sesat. Hanafiyah bilang selain Hanafiyah sesat. Iya. Ini bentuk taklid, fanatik, dan ini termasuk bukan dari jalan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, ya. Bayangkan para imamnya, para tokohnya semua mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kita akan sebutkan nanti, kalau haditsnya sahih, itulah madhabku. Maksudnya kalian baca di kurikulum fikih saya, kalau ada hadits yang tidak sahih, tinggalkan yang tidak sahih. Ikuti hadits yang sahih, jangan karena saya. Mentang-mentang di buku yang saya tulis ada, ya, ternyata haditsnya, apa yang saya tulis itu haditsnya dhaif, ada hadits yang sahih, kalian tinggalkan hadits yang sahih. Tidak seperti itu. Dan ini kelihatan fanatisme terhadap madhab. Ya, sehingga mengukur benar atau salahnya di atas madhab. Maka ini bukan dari jalan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, madhab, itu ibaratnya seperti kurikulum. Kurikulum fikih Syafi'iyah, kurikulum fikih Hambaliyah, kurikulum fikih Malikiyah, kurikulum fikih Hanafiyah. Hanya setiap kurikulum itu dicocokkan dengan Al-Quran dan hadits. Kalau haditsnya sahih, sesuai dengan Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, itu yang diambil. Iya. Taib. Demikian caranya dalam belajar ilmu. Penting kita pakai madhab. Saya ingatkan juga ini penting kita pakai madhab. Maksudnya karena ilmu fikih itu ilmu yang luas sekali. Kalau kita nggak pakai, ibaratnya kalau kita masuk buku tidak ada daftar isinya, tidak ada indeksnya, kita bingung. Ada buku yang tebal sekali berjilid-jilid,
Kita hanya lihat daftar isinya. Oh iya, oh pembahasan. Ya ini, tinggal kita ikuti itu. Iya, tinggal kita ikuti. Sama dengan ilmu fikih yang luas ini. Ya, ilmu fikih yang luas ini, bayangkan akidah, ya kan? Itu rukun Islam yang pertama. Sisanya dari sholat, puasa, zakat, dan haji itu masuk pembahasan fikih. Syariah, ilmu yang luas. Nah, ternyata sekarang alhamdulillah ada madhab, ya, ada Malikiyah, Syafi'iyah, atau Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Tinggal kita pilih mana kita mau bermadhab dalam ilmu fikih ini, pakai madhab apa. Tapi maksudnya itu seperti apa ya? Seperti kurikulum pada bidang itu. Tinggal kita lihat apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Hadits atau tidak. Iya. Taib. Yang ketujuh dari jalan Al-Firqah An-Najiyah, Minhaj Al-Firqatin Najiyah, hum ahlul hadits alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Mereka adalah ahlul hadits. Mereka adalah pengikut hadits. Ya, mereka adalah pengikut hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah pengikut hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sini alhamdulillah sekarang sudah ada buku-buku hadits. Kita harus kenali buku hadits. Bagaimana kita mau tahu hadits? Misalnya kita harus tahu mustalah hadits sehingga kita tahu mana hadits yang sahih, mana hadits yang dhaif. Ya, kita tahu buku-buku hadits. Ya, misalnya seperti buku yang paling ringan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Yang kedua Riyadhus Shalihin, lebih tebal. Ya, kemudian As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Kutubus Al-Musnad, Kutubus Sittah. Ya, yaitu As-Sahihain dan Kutubus Sunan. Ya, As-Sahihain Bukhari Muslim dan 4 buku sunan. Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iya. Kemudian buku-buku Al-Ma'ajim, buku Mu'jam, Al-Masanid, ya, buku Musnad dan buku Al-Musannafat yaitu Al-Musannaf. Ini buku-buku hadits. Ini kita kenali, tinggal kita baca. Kadang sekarang buku hadits bingung. Setelah ini apa lagi, setelah ini apa lagi, baru mau mengikuti hadits. Ya kan? Ya, kita kenali setiap bidangnya. Alhamdulillah kita hidup di masa yang semua dari bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Tinggal kita pelajari. Ya, tinggal kita pelajari. Taib. Alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mereka. Jadi, Masya Allah ya, sampai Nabi kita ya memberikan komentar tentang mereka ini, tentang ahlul hadits, pengikut hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran, nampak di atas tauhid, nampak di atas sunnah, nampak di atas ilmu. Ya, nampak di atas ilmu. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, orang yang menghinakan mereka sampai datang pertolongan Allah. Maksudnya sampai datang hari kiamat. Maksudnya kelompok ini Al-Firqatun Najiyah, dia tidak akan sirna. Dia tidak akan musnah. Dia tidak akan hilang dari permukaan bumi ini hingga tegaknya hari kiamat. Bagaimanapun cercaan orang yang mencerca, bagaimanapun fitnah orang yang memfitnah, bagaimanapun hebatnya orang yang menggoreng pendalilan, maka mereka akan senantiasa nampak di atas kebenaran. Tidak membahayakan orang yang menyelisihi, orang yang memfitnah, orang yang mencela, orang yang mengelabui, orang yang membuat makar, tidak akan membahayakan mereka.
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum." Ya, la yadurrukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat kalau kalian di atas petunjuk. Allah yang berfirman. Hadis yang kita baca. Ya, maka yang jadi masalah adalah kitanya sendiri. Kalau kita keluar dari al-firqatun najiyah, itu sebab kehancuran. Sebab perpecahan, sebab pertikaian, sebab permusuhan, sebab kelemahan. Kitanya sendiri keluar dari al-firqatun najiyah. Karena kita enggak akan menang, kita enggak akan kuat kecuali pertolongan dari Allah. Dan Allah tidak akan menolong kita sampai kita kembali kepada al-firqatun najiyah. Itu syaratnya. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita kembali ke jalan al-firqatun najiyah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, kembali kepada ilmu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan fanatisme. Itu baru ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Idza tabayatum bil 'aina wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar' taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba menyelisih agama. Dan sekarang riba waliyadzubillah. Sampai haji-haji menawarkan riba. Iya. Pokoknya riba sekarang dari kota sampai pelosok, tawaran riba. Iya, jaminkan ini, jaminkan ini, jaminkan ini. Ya. Proses mudah dan seterusnya. Iya. Dia ketika menawarkan, iya, bagikan orang yang begitu baik. Tapi ketika kesempatan dapatkan ribanya terlambat, iya, dia bagikan singa yang sangat mengerikan. Iya, itulah riba. Kata Nabi, kalau kalian jual beli dengan cara riba, kalian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, maksudnya sibuk dengan dunia, dengan berbagai macamnya. Kalian tinggalkan jihad. Awalnya jihad dengan ilmu. Kalian tinggalkan ilmu. Apa yang terjadi kata Allah? Kata Nabi, sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Jadi orang-orang kafir itu enggak segan dengan kaum muslimin. Berapapun jumlah mereka. Berapapun banyak mereka. Selama kaum muslimin meninggalkan tauhid dan sunnah, meninggalkan al-firqah an-najiyah, tidak akan membuat gentar orang kafir. Tidak ada sedikit pun rasa takut orang kafir di hati kaum muslimin. Tapi ketika mereka kembali kepada agamanya, kembali kepada tauhid dan sunnah, ini yang mereka takutkan. Ingat ini yang mereka takutkan. Iya, jadi mereka enggak takut dengan jumlah kita yang banyak, dengan apa. Mereka takut kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Orang-orang Yahudi itu paham. Iya, ahli kitab itu paham. Mereka tidak akan ridha. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti jalan mereka. Mereka ulang tahun, kita pun ikut. Ya. Mereka ambisi dunia, kita pun juga. Mereka ekstrim terhadap nabinya, sudah mulai. Ya, mengkultuskan orang soleh, kita pun juga. Terus mengikuti gaya, mengikuti. Jadi mereka tidak pusing mengganti KTP kita dari Islam menjadi non-Muslim. Tidak. Tapi jalannya kita sudah mengikuti mereka. Mereka tidak akan ridha sampai kita mengikuti jalan mereka. Jadi mereka tidak akan ridha sama kita ketika kita kembali kepada agama kita, Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Wa qala syair ahlul hadithi hum ahlun nabi. Wa in lam yashabu nafsahu anfasuha sahibu. Kata penyair, ahlul hadith, pengikut hadith, mereka adalah pengikut Nabi. Ya, mereka adalah keluarga Nabi. Secara sebenarnya, hakikatnya, walaupun mereka tidak bersama dengan dirinya, tapi bersama dengan jiwanya. Jadi jiwa mereka bersama dengan Nabi.
mengikuti Quran, mengikuti hadis, pemahaman yang benar. Jadi walaupun mereka tidak berjumpa dengan Nabi, tidak bersama dengan Nabi, tapi akidah mereka, jiwa mereka, keyakinan mereka, jalan mereka sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya nasab? Hubungan nasab dengan Nabi, tapi jalannya beda dengan Nabi. Akidahnya beda dengan Nabi. Syariatnya beda dengan Nabi. Apa manfaatnya? Iya. Yang kedelapan, dari al-firqah atau minhajul firqatin najiyah, dari manhaj al-firqah an-najiyah, tahtarimu al-a'immatal mujtahidin. Mereka memuliakan, menghormati para imam ahli ijtihad, para imam besar, para ulama tentunya. Ya, jadi Masya Allah, al-firqatun najiyah, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, al-firqatun najiyah, itu mereka memuliakan orang-orang yang berilmu. Mereka hormat, mereka muliakan orang yang berilmu, ulama begitu ya. Wala tata'assab liwahidin minhum. Tapi mereka tidak fanatik. Ingat. Bukan karena kita muliakan ulama, kita hormati ulama, maksudnya fanatik dengan mereka, enggak. Memuliakan ulama, menghormati mereka, mengakui kedudukan mereka, ketinggian mereka, tapi tidak berlebihan terhadap mereka, tidak fanatik. Ya, bal ta'khudhul fiqha min al-Qur'ani wal ahadits as-sahihah. Bahkan engkau mengambil fikih dari Quran, dari hadits yang sahih, ya, dan dari perkataan mereka seluruhnya kalau mencocoki Al-Qur'an dan hadits. Ya, kalau mencocoki Al-Qur'an dan hadits. Dan tentunya ini tidak akan mungkin kita bisa pahami Al-Quran, hadits, dan perkataan mereka mencocoki Al-Quran dan hadits kalau kita nggak belajar. Kita nggak akan paham. Tapi kalau kita selesaikan kurikulum, pada setiap bidangnya, kita akan ngerti, oh ini salah, ini benar, ini cocok, ini nggak cocok. Maka sekarang, misal dalam, dalam ilmu, anggaplah manhaj, ya. Dari kurikulum manhaj, sudah berapa buku dari kurikulumnya yang kita baca? Ya kan? Anggaplah dalam masalah akidah tauhid uluhiyah. Apa kita sudah selesai buku-bukunya? Padahal dia merupakan pembahasan penting. Nah, ini yang menjadi motivasi bagi kita. Kita mau bisa baca Quran. Apakah saya sudah selesaikan kurikulum untuk bisa membaca Quran? Sehingga selalu mengeluh, kapan saya bisa baca? Kapan saya bisa pintar? Gimana caranya? Kenali dulu bukunya, kenali kurikulumnya, buku-bukunya, selesaikan, komitmen. Sedikit yang penting rutin. Iya, sedikit yang penting rutin. Kadang kita nggak tahu cara belajar. Pokoknya Ustadz buka pelajarannya ikut, rame sana ikut. Nggak jelas, pokoknya terserah Ustadz lah. Mau buka pelajaran apa terserah. Jadi 20 tahun dia ikut ta'lim, dia bingung. Kok ini saja, ini lagi, putar lagi, ini lagi. Nggak jelas dia kemana dia mengarah. Nah, dia tidak punya gambaran tentang ilmu itu. Bagaimana cara belajar? Apa kurikulum pada bidangnya? Ya, sehingga dia bingung. Dia tidak punya ilmu yang kuat. Ya, maka sekarang saya berikan gambaran supaya kita jangan fanatik. Kita ikut cara yang benar. Jadi siapapun ustadznya, ya selesaikan kurikulumnya. Kan gitu ya? Siapapun ustadznya, selesaikan kurikulumnya. Selesai. Jadi bukan karena ustadznya yang hebat, sudah ada, tinggal dipahamkan. Iya. Baik. Jadi yang kedelapan, al-firqatun najiyah tahtarim al-a'immatal mujtahidin. Mereka memuliakan para pemimpin, para imam, para ulama maksudnya, ahli ijtihad. Wala tata'assab liwahidin minhum, tapi tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Ya, tapi mereka mengambil fikih, ya maksudnya mengambil agama ini dari Al-Quran dan hadits yang sahih, dan dari perkataan mereka seluruhnya kalau mencocoki Al-Quran dan hadits. Ya, kalau mencocoki hadits yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim. Ya. Dan ini cocok dengan perkataan mereka, para imam. Sebagaimana saya sebutkan tadi ya, para imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mereka berpesan kepada pengikutnya untuk mengambil hadits yang sahih dan meninggalkan hadits yang dhaif. Kalau ada perkataan mereka menyelisih hadits yang sahih, mereka berpesan, tinggalkan perkataan itu, ambil hadits yang sahih.
Ini bayangkan para imam, semua dari imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpesan seperti itu. Seakan-akan mereka kompak, ternyata tidak. Itulah al-firqatun najiyah. Semuanya mengarahkan kepada, bukan fanatik kepada pribadi. Ya, sekelas imam madhab seperti ini pun mereka berpesan untuk kembali kepada hadits yang sahih, bukan kepada perkataan mereka. Ya. Yang kesembilan dari jalan al-firqatun najiyah adalah al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ya. Bahwa al-firqatun najiyah mereka memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, yaitu ad-da'wah. Ad-da'wah at-tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu at-tasfiyah, artinya membersihkan. Ada syirik, bersihkan. Ada bid'ah, bersihkan. Ada khurafat, bersihkan. Ada syubhat, bersihkan. Kemudian at-tarbiyah, mendidik di atas yang bersih. Didik dengan akidah yang murni. Didik dengan sunnah yang jauh dari bid'ah. Didik dengan ilmu yang jauh dari khurafat dan kejahilan. Iya, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Bagaimana mungkin ada pemurnian? Bagaimana mungkin ada pemurnian sementara tidak ada pembersihan, membersihkan apa-apa yang mengotori kemurnian itu? Maka akan murni tauhid kalau tinggalkan syirik, akan murni sunnah kalau tinggalkan bid'ah. Akan murni ilmu kalau tinggalkan kejahilan. Iya, tinggalkan kejahilan. Jadi ini prinsip mereka, jalan al-firqatun najiyah, mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, fahiya tunkiru turuqa al-mubtada'ata wal ahzaba al-hadama allati farraqatil ummah. Dan mereka al-firqah an-najiyah ini, golongan yang selamat ini, mengingkari tariqah yang sesat. Sekarang banyak tarekat. Ya, tarekat ini, ya kan? Sehingga beragama pakai tarekat. Kita beragama pakai Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Iya. Yang al-mubtada yang diada-adakan. Iya, wal ahzaba al-hadama. Iya, mereka atau al-firqatun najiyah mengingkari kelompok yang al-hadama. Kelompok yang menghancurkan. Ya, maksudnya namanya berkelompok-kelompok itu menghancurkan. Karena yang ditolong oleh Allah cuma satu kelompok, yaitu al-firqatun najiyah. Maka bikin kelompok-kelompok ini menghancurkan. Allati farraqatil ummah, yang menghancurkan umat. Wabtada'at fid dini, yang membuat bid'ah dalam agama. Wabta'adat anis sunnati rasul, an sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan menjauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang kesembilan, mereka amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tahapannya. Yang paling penting ya al-amar al-ma'ruf tauhid. Yang kedua, tinggalkan syirik. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, menegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah. Ya. Tinggalkan bid'ah. Ya, tentunya semua ini dengan cara dakwah, menyebarkan ilmu dengan menempuh segala cara yang tidak dilarang dalam agama kita, entah menggunakan media sosial, entah dari tulisan, entah dari siaran, televisi, radio, berdakwah dalam bentuk khutbah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk taklim, dalam bentuk semuanya dia sebarkan agama, ya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kemudian yang ke-10 dari jalan al-firqatun najiyah, al-firqatun najiyah tad'ul muslimin ayyakunu minal mutamassikina bi sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi hatta yuktaba lahumun nasr wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, al-firqatun najiyah, mereka itu mengajak kaum muslimin supaya mereka bersatu, ya, supaya mereka komitmen di atas apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dan sehingga mereka masuk surga dengan keutamaan Allah
dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa al-firqatun najiyah, mereka mengajak kepada persatuan, tidak mengajak kepada golongan, tidak mengajak kepada kelompok, aliran. Mereka mengajak kepada persatuan, yaitu komitmen di atas jalan Nabi dan para sahabat. Sehingga dengan itu mereka mendapatkan pertolongan dan mendapatkan surga dengan keutamaan dari Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 dari jalan al-firqatun najiyah, tunkiru al-qawanin al-wada'iyyah allati hiya min wada'il bashar li mukhalafatiha hukma al-islami wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allahu li sa'adati al-bashari fid dunya wal akhirah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dia mengingkari al-qawanin al-wada'iyyah. Ya, aturan-aturan yang dibuat-buat, ya, yang dibuat-buat, yang merupakan buatan manusia. Ya, hukum yang dibuat-buat merupakan buatan manusia karena dia menyelisihi hukum Islam. Jadi dia mengajak untuk berhukum dengan kitab Allah yang Allah turunkan sebagai jalan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan dia, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala paling tahu apa yang cocok membawa kebaikan bagi manusia. Iya kan? Hukum apa yang cocok, akidah bagaimana yang cocok, hukum apa yang cocok, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Wa huwa thabitun la tatabaddal ahkamuhu. Dan hukumnya ini, Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, ini tetap tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah ala madal ayyam, sepanjang hari. Wala yatatawwaru hasbaz zaman. Dia tidak akan berubah sepanjang zaman. Ya. Ada yang bilang, oh itu kan dulu, sekarang lain. Lain bolu, lain cakalang. Ya. Enggak. Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat dari dulu hingga sekarang, itu merupakan hukum atau jalan dari al-firqah an-najiyah. Wa inna sabab syiqai al-alam, sesungguhnya sebab kebinasaan atau kehancuran alam, amatan secara umum, wal alamil islami khasatan, dan negeri-negeri Islam secara khusus, wa ma yulaqihi min mata'ib wa dhulin wa hawan, dan apa yang mereka dapatkan berupa kesusahan, kehinaan, kerendahan, huwa tarkuhu al-hukma bi kitabillahi wa sunnati rasuli. Sebabnya karena mereka meninggalkan hukum dengan Al-Quran dan sunnah. Iya. Ini sebabnya. Wala izza lil muslimin. Tidak ada kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan, kejayaan, ketinggian bagi kaum muslimin illa birruju, kecuali mereka kembali ila ta'alimil Islam. Kembali kepada ilmu Islam. Iya, kembali mempelajari Islam secara pribadi, secara jamaah, secara pemerintahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Tapi perlu kita ketahui bagaimana cara menerapkan hukum Islam. Ini penting. Ya, kan sekarang kadang dengan ayat-ayat seperti ini, tapi sesat juga. Ya, dengan ayat-ayat seperti ini sesat juga. Jadi bukan ayatnya yang sesat, bukan ayatnya yang salah, pemahaman dia yang keliru. Ya, sehingga mereka menceritakan aib-aib pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ya, dan semisalnya dengan alasan-alasan yang seperti ini. Ya, ingat, dalam menerapkan hukum Islam, dengan sekarang mereka menggembur-gemburkan khilafah Islamiyah, hukum Islam, negeri Islam, khilafah. Baru mereka malas belajar. Sukanya turun di jalan, angkat bendera, khilafah. Sekarang saya mau tanya, kita mau terapkan hukum Islam pakai apa? Pakai semangat? Pakai semangat juang? Ingat, kita terapkan hukum Islam sesuai hukum. Tegakkan tauhid, itu hukum Islam. Tegakkan sunnah, itu hukum Islam. Kembali kepada ilmu Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, itu hukum Islam. Dan menerapkan hukum Islam itu bukan dari skala ke atas. Oh, kita masuk politik, kita masuk pemerintahan, kita ambil alih, kemudian terapkan hukum Islam ke bawah karena kita sudah kuasai kekuasaan. Itu mimpi.
Itu mimpi. Itu jalan yang menyimpang. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah sehingga Nabi Musa menguasai Mesir. Apakah dia pergi memberontak kepada Firaun? Allah berpesan kepada Musa, Harun, idhaba ila Firaun, pergi kepada Firaun. Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan, sampaikan kepada Firaun ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah, apakah dia mengajak para sahabat, ayo, ini Ka'bah dikuasai kaum musyrikin, kok bisa ini? Simbol agama, peninggalan Nabi Ibrahim, ayo kita mengamuk. Nabi SAW tidak pernah menyentuh pemerintahan di Mekah, tidak pernah. Nabi SAW hanya mengajak mereka untuk menegakkan tauhid, tinggalkan syirik. Ingat, jihad itu sekitar tahun kedua di Madinah. Di Madinah baru ada jihad, di Mekah nggak ada jihad. Nah, berarti penerapan hukum Islam itu, ingat, penerapan hukum Islam itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ingatin. Ingat, penerapan hukum Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, orang-orang yang menerapkan hukum Islam, yaitu menerapkan hukum Islam dari skala terkecil. Contoh, dari skala pribadi, kemudian rumah tangga, kemudian masyarakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang kita baca tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah apa yang mereka rubah. Kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai Allah merubah apa yang mereka rubah? Anfusihim, diri-diri mereka. Sekarang kesyirikan banyak. Kebid'ahan banyak, kejahilan banyak. Tidak mengenal al-firqatun najiyah banyak. Yang taklid banyak. Kita rubah itu dari diri kita. Keluarga kita. Ini namanya menerapkan hukum Islam yang benar. Bayangkan kalau setiap diri begini caranya, ya, dia sibukkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya. Setiap kita begini caranya, Masya Allah akan tercipta secara otomatis. Gak lagi yang bikin syirik. Gak lagi yang bikin bid'ah, gak lagi yang malas belajar. Semuanya rajin belajar. Iya. Tapi walaupun menguasai pemerintahan, mau diterapkan pun baru dirancangkan suatu hukum sudah banyak demo. Iya, karena nggak siap mental mereka, nggak siap pondasi. Nabi SAW selama di Mekah, kan khilafah Islamiyah kan nanti di Madinah, ya kan? Kenapa berdiri negara Islam? Dengan senang hati, dengan kemauan diri, nggak ada paksaan. Karena buah dari tauhid, Nabi 13 tahun di Mekah, apa dakwanya? Tauhid. Jadi dengan senang hati memang mau sendiri. Sekarang baru dirancang, baru dirapatkan di DPR sudah. Banyak sudah yang surat turun ini penerapan hukum potong tangan misalnya, atau penerapan hukum atau di misalnya kuburan-kuburan yang dikeramatkan dibongkar, pohon-pohon keramat ditebang. Bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana cara menerapkan hukum Islam? Mereka enggak siap. Iya, tapi coba masyarakat sendiri yang paham, mereka sendiri yang tebang. Iya kan? Enggak usah mereka sendiri yang tebang. Mereka sendiri yang tinggalkan. Iya. Taib. Ini misalnya ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga apa? Jaga diri, baru siapa? Keluarga. Jadi dari skala kecil ke skala besar. Diri dulu, baru keluarga. Terus ke atas. Keluarga, bertetangga, masyarakat, skala kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Seperti itu. Skalanya seperti itu. Iya. Allah berfirman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kalian untuk menjaga diri-diri kalian. Sudah 3 ayat ini ya. Pokoknya semuanya awalnya diri dulu. Awalnya diri dulu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan bahaya,
tidak akan membahayakan orang yang sesat kalau kalian di atas petunjuk. Jadi yang diingatkan perbaiki diri. Yang diingatkan perbaiki diri. Oleh karenanya Al-Firqatun Najiyah itu dia mengajak ke diri-diri, pribadi-pribadi. Mari kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadits, kembali kepada pemahaman para sahabat. Ya, kembali kepada pemahaman para sahabat. Adapun yang ke-12, ya mungkin kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini 11 dari minhaj atau jalan Al-Firqah An-Najiyah. Ya, kesimpulannya ya harga mati dari jalan Al-Firqatun Najiyah adalah Al-Qur'an dan hadits, pemahaman sahabat. Ya, ketika mereka berselisih, ya ketika terlihat perbedaan, ketika ada yang fanatik kepada golongan, kepada ulama, kepada apa, semuanya mereka kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian mereka menerapkan hukum Islam, baik tauhid dan sunnah, baik solat, ilmu dan semisalnya, itu dari skala terkecil pribadi mereka, ya orang yang merupakan tanggung jawab mereka, istri dan anak-anak, terus ke skala yang lebih besar. Demikian cara mereka dalam menerapkan hukum Islam. Ya, dalam menerapkan hukum Islam, dan mereka mulai dari yang paling penting, yaitu akidah, tauhid, menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, menegakkan solat dan seterusnya. Mereka mulai dari yang penting, yang paling penting dari menerapkan hukum Islam tersebut. Baik sekiranya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.